Pada zaman dahulu, Eropa datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Pada saat itu, di Eropa harga rempah-rempah sangat tinggi. Karena kondisi mereka sangat buruk, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali rempah-rempah seperti merica, cengkeh, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16 ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia, di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis bangsa pertama yang datang ke Asia untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka dan Myanmar pada saat itu. Kemudian, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian Inggris menggantikan posisi Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Good ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini dan juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Yang Pieterszoon berusaha untuk mempengaruhi rakyat setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda kemudian terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Setelah berhasil mengusir Inggris pergi, Pieterszoon melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satu caranya adalah dengan memonopoli politik, yaitu politik divided et impera, atau dikenal dengan politik mengadu domba antar kerajaan agar berperang. Lalu VOC memberikan bantuan kepada salah satu pihak yang berperang. Pada tahun 1808 sampai dengan 1811, Gubernur Jenderal Belanda Daendels membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer hingga Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakannya, Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini tentunya membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban akibat sistem kerja paksa pada saat itu. Juga banyak sekali rakyat yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Pada tahun 1811 terjadi perang antara Inggris Raya dan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun perang tersebut juga melibatkan daerah koloni masing-masing negara. Pada saat itu pasukan gabungan Belanda Prancis menguasai Batavia dan berhasil dikalahkan oleh Inggris. Sehingga jatuhlah tanah Jawa ke tangan genggaman Inggris dengan ditunjuknya Thomas Raffles sebagai gubernurnya. Pada masa berkuasanya Inggris di tanah Jawa tidaklah lebih baik daripada Belanda.
Raffles pada saat itu selaku gubernur jenderal menerapkan kebijakan sewa tanah kepada rakyat. Kebijakan ini menganggap bahwa tanah adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa atas tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga pada tahun 1816 ketika Belanda berhasil merebut kembali tanah Jawa dari genggaman Inggris. Gubernur Jenderal Van de Bos menerapkan sistem tanam faksa atau kulturstelsel pada tahun 1830. Dengan diterapkannya sistem tersebut, rakyat dipaksa menanam jenis tanaman tertentu untuk dijual ke pemerintah Belanda. Bagi rakyat yang mempunyai tanah, mereka terpaksa bekerja di ladang pemerintah. Karena sistem ini rakyat kembali merasakan penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan semakin merajalela. Karena hasil penjualan tanaman dan upah kerja yang diterima sangat rendah. Keadaan ini membuat aktivis Belanda pada saat itu, Doosdekker dan Baron, melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha tersebut menghasilkan sebuah hasil. Pada tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem